Hai guys, Shalom. Sebelum kita mulai, coba deh bayangin sebentar. Pernah nggak sih kamu bangun tidur, buka HP, terus langsung lihat postingan orang yang hidupnya kelihatan perfect banget. Liburan ke IKN, Balikpapan, baru lulus kuliah, pelayanannya keren, baru aja dilamar. Seriously, kayak nggak punya masalah. Tapi tiba-tiba di hati kita muncul bukan puji Tuhan buat dia, tapi kok hidupku nggak kayak gitu ya? Kalau kamu pernah ngerasain itu, tandanya kita lagi hidup di zaman yang bukan cuma nyuruh kita buat hidup, tapi buat pamerin hidup. Really? Ya, tanpa sadar standar kita geser. Bukan cuma mau bahagia, tapi mau kelihatan bahagia. Bukan cuma mau berhasil, tapi mau kelihatan berhasil. Bukan cuma mau rohani, tapi mau kelihatan rohani. Masalahnya bukan di berkatnya ya. Berkat itu baik. Masalahnya muncul waktu kita ngerasa harus dilihat, dipuji, dan divalidasi dulu, baru kita ngerasa berharga. Nah, disinilah renungan hari ini jadi penting banget. Berkenan di surga, bukan viral di bumi. Ya benar, kita ada di generasi flexing. Generasi yang terobsesi sama image. Gaya hidup, pelayanan, karir, hubungan, bahkan kehidupan rohani kita. Semua bisa jadi panggung buat show off, sombong, pamer. Tapi firman Tuhan di Mika 6 ayat 8 bilang, telah diberitahukan kepadamu, hai manusia, apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain melakukan keadilan, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Perhatikan ya, bukan rendah hati di depan manusia, tapi di hadapan Allah. Artinya Tuhan gak peduli sama penampilan luar kita. Tuhan lihat hati yang sungguh-sungguh. Bukan soal kelihatan, tapi soal taat. Ya, Tuhan Yesus juga udah kasih peringatan di Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. So, masalah terbesarnya bukan cuma saat kita jatuh dalam dosa, tapi waktu kita ngelakuin hal yang benar, tapi motivasinya salah. Ada yang melayani tapi cuma pengen dihargai. Ada yang memberi tapi cuma pengen dipuji. Ada yang posting ayat tapi cuma pengen dianggap rohani. Bahkan ada yang nolong orang cuma pengen dilihat orang lain dia hebat. Kalau jujur, mungkin banyak dari kita pernah ada di posisi itu. Hari ini Tuhan mau balikin fokus kita. Hidup kita bukan buat ngejar pengakuan dunia, tapi buat mengejar senyumnya Tuhan. Kerendahan hati itu bukan berarti minder atau gak ngerasa dihargai atau gak ngerasa pantas. Kerendahan hati itu artinya Tuhan yang jadi pusat hidup kita. Bukan kitanya. Bukan aku harus terlihat hebat. Tapi biarlah Tuhan yang dikenal hebat lewat hidupku. Ada satu tanda kedewasaan rohani yang simpel, tapi dalam banget. Orang yang udah dewasa rohani bakal tetap mengasihi, tetap taat, tetap melayani, meskipun gak ada kamera, gak ada penonton, gak ada yang tepuk tangan. Kenapa?
Ya karena tujuan hidupnya bukan untuk viral di bumi, tapi untuk berkenan di surga. Nah, mulai minggu ini aku mau tantang kita semua, at least coba ya, untuk mengambil satu langkah kecil yang kuat. Yaitu melakukan satu perbuatan baik setiap minggu, tapi tanpa ada satu orang pun yang tahu. Bukan cuma konten, iya benar. Bukan buat validasi, bukan cuma buat image aja, tapi murni karena kita cinta Tuhan. Dan percaya deh, kalau Tuhan yang senyum, itu jauh lebih berharga daripada 1000 likes. Kalau dunia lupa nama kita, tapi Tuhan kenal kita. Itu namanya winning. Kalau dunia tepuk tangan tapi surga diam, itu namanya kalah. Yuk kita bangun hidup yang bikin hati Tuhan senang. Berkenan di surga, bukan viral di bumi. Follow Jesus, bukan cloud. Amin. Tuhan Yesus memberkati.